Jadi di antara hak saudara kita muslim adalah mengiringi jenazah saudara kita apabila meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, wa dzalika li umurin, dan hal tersebut karena beberapa perkara. Yang pertama, kata beliau, lianna hadza min haqqil muslimi ala akhihil muslim, karena ini merupakan hak muslim atas saudaranya muslim yang lain. Yang kedua, liyatahassala 'alal ajri wath thawab, untuk mendapatkan pahala. Dan ini didasari dengan hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Rasul bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha atau hatta yusalli 'alaiha wa yafragha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin." Rasul berkata, siapa orangnya yang mengikuti jenazah seorang muslim, mengiringi jenazah orang muslim, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan betul-betul mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebentar, saya ulangi, siapa orangnya yang mengikuti jenazah atau mengiringi jenazah seorang muslim karena dasar iman dan mencari pahala sampai disolatkan, sampai selesai dimakamkan, maka dia pulang membawa 2 qirat, kata Rasul SAW. Pulang membawa 2 qirat. Rasul berkata, kullu qiratin mithlu Uhud. 1 qiratnya itu seperti gunung Uhud. Besar sekali. Ini pahalanya luar biasa yang Allah siapkan untuk mereka-mereka yang mengikuti jenazah, mengiringi jenazah sampai disolatkan, sampai dimakamkan. Kemudian kata Rasul, wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Siapa yang menyolati jenazah kemudian pulang sebelum dimakamkan, dia membawa 1 qirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan al-Imam al-Bukhari. Jadi riwayatnya adalah ada di Sahih Bukhari. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, seseorang yang di sebuah hari atau di suatu hari terkumpul padanya amalan-amalan kebajikan, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasul SAW bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'iman, kata Rasul di depan para sahabat beliau, siapa di antara kalian yang di hari ini berpuasa? Kemudian qala Abu Bakrin, ana, kata Abu Bakar, saya yang berpuasa wahai Rasul. Kemudian Rasul berkata, man 'ada minkumul yawma maridan, siapa yang di hari ini menengok orang sakit? Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar berkata, saya wahai Rasul. Rasul berkata lagi, man syahida minkumul yawma janazatan, siapa di antara kalian yang hari ini menyaksikan jenazah? Kemudian Abu Bakar berkata, ana, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya kembali, man at'amal yawma miskina,
siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar berkata juga, saya wahai Rasul. Kita lihat ikhwati fillah, apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, majtama'at hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Tidaklah sifat-sifat ini terkumpul pada seseorang di dalam satu hari, melainkan dia akan masuk surga. Illa dakhala al-jannah, melainkan dia masuk surga. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ini salah satu hal yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa dalam mengiringi jenazah ada kebaikan. Dan ketika di hari itu seseorang mengiringi jenazah, kemudian seseorang memberi makan orang miskin, menengok orang sakit, kemudian berpuasa, maka berhak baginya surga. Kata Rasul SAW, illa dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini perkara yang kedua. Di dalam mengiringi jenazah, kita mengharapkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perlu diperhatikan ikhwati fillah bahwa dalam mengiringi jenazah adalah kita harus mengingat kematian. Ini dalam rangka mengingat kematian. Di sini penulis berkata, al-amru tsalits ay yatadzakkara al-maut bi mauti akhihi. Perkara yang ketiga, perkara yang pertama mengiringi jenazah itu, ini hak saudara kita muslim. Yang kedua, dapat pahala besar. Yang ketiga, kata penulis, hendaknya mengingat kematian. Ketika ngiringi jenazah, mengingat kematian. Fal yawma yusalli ala akhihi wa ghadan yusalla alaih. Pada hari ini dia menyolati saudaranya, dan esok hari atau kapan dia akan disolati. Jadi ikhwani fillah, kayaknya kemarin kita masih bercanda dengan saudara kita, masih ngobrol dengan saudara kita, masih berbicara tentang ilmu, masih berbicara tentang dakwah, atau bicara tentang bisnis dengan saudara kita yang sudah ketemu. Ternyata sekarang kita solati dia. Kemudian kata penulis, hendaknya ketika kita mensolati dia, kita harus ingat, besok kita akan disolati oleh kawan-kawan kita. Besok pasti akan kita terbaring dan kita disolati oleh kawan-kawan kita. Wa dzalika li anna al-maut haqqun 'alal jami' wa innama hiya ajal. Karena ini namanya kematian adalah sesuatu yang hak. Hak ini pasti akan menimpa semua manusia. Pasti dan akan menimpa manusia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Saya, Anda, dia, kita semua akan meninggal, akan merasakan yang namanya kematian, seperti saudara kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, Jibril pernah berkata kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka Anda, karena sesungguhnya Anda akan mati, yakni akan meninggal, mayyit. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, kita lihat ya, tidak ada orang yang kekal. Di mana para raja yang terkenal, ya, para raja yang terkenal punya kerajaan yang luas, di mana orang-orang yang kaya zaman dahulu tidak kekal. Firaun meninggal walaupun kaya raya, bahkan dihancurkan. Qarun sekarang tinggal namanya saja. Ini contoh yang jelek. Contoh-contoh yang lainnya yang baik-baik juga sama, meninggal. Tidak ada yang kekal. Apalagi kita, ya, raja-raja, presiden, perdana menteri, para menteri,
para jenderal, mudir atau direktur, semuanya akan masuk ke dalam satu muara yang namanya kematian. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Jibril, ngomong ke manusia yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalau seandainya dikasih kekekalan yang paling, maksudnya dikasih hidup lama di atas muka bumi ini, maaf ya, dikasih hidup lama di atas muka bumi ini, yang berhak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaik-baik makhluk di atas muka bumi ini dikatakan oleh Jibril alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hidup sesuka Anda, fa innaka mayyit. Tapi sungguh ingat, Anda akan meninggal, kata Jibril alaihi wasallam. Apalagi para raja, presiden-presiden, ya, para menteri, ya, orang yang punya perusahaan ini, perusahaan itu akan meninggal. Nasibnya sama, masuk ke dalam tempat yang sempit. Walaupun dia memiliki tempat yang luas, itu akan ditinggalkan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Penulis berkata, wal janazatu idza ihtamalaha ar-rijalu ala a'nakihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yusma'u sawtaha aw yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insanu la su'iqa. Penulis berkata, ikhwani fillah, mayit atau jenazah ketika dipanggul, dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak manusia, fa in kanat salihatan, kalau jenazah ini adalah orang yang soleh, maka jenazah ini akan berkata qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghaira salihah, kalau tidak soleh, orang jahat, orang yang banyak mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka, celaka, akan dibawa kemana itu? Dia berkata tentang dirinya sendiri, akan dibawa kemana? Maka suaranya didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Dan Rasul berkata, walau sami'ahal insanu la su'iqa. Kalau manusia mendengar suaranya, pasti pingsan. Pasti pingsan. Ini kata Rasul SAW dalam hadis yang sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian penulis berkata, an yatadzakkara wa huwa yadfanu akhahu fil qabri annahu ghadan sayudfanu fi hadzal makan. Hendaknya juga mengingat ketika menguburkan saudaranya, dia dan kita pun akan dikuburkan di tempat tersebut atau di tempat yang lain, yang penting tanah. Wa annal qabra awwalu manazilil akhirah, dan kuburan itu adalah akhirat yang pertama kali. Kalau baik maka baik, selanjutnya kalau buruk yang seterusnya lebih buruk lagi, wal'iyadzubillah. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minhu. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang mengerikan melainkan kuburan yang paling mengerikan, kata Rasulullah SAW. Kemudian dikubur, ikhwan fillah, semua mayit akan dihimpit oleh bumi. Nah, itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadis yang sahih, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja minha Sa'd ibnu Mu'adz."
kalau seseorang ada yang selamat dari himpitan bumi, ya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Jadi ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz dihimpit juga, berarti yang lain akan kena himpitan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, seseorang masuk ke kubur. Jadi ini hak yang kedua. Jadi hak yang kedua, kita iringi jenazah saudara kita. Ketika kita mendengar saudara kita meninggal dan tidak ada uzur bagi kita, kita segera mendatangi tempat saudara kita, kemudian kita urus, disolati, kemudian ngiring sampai dimakamkan, pulang mendapatkan 2 qirat. Atau disolatkan saja, kemudian ketika ada urusan bisa pulang membawa 1 qirat. Kemudian sambil kita mengingat kematian. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimakumullah, di antara hak muslim adalah an yansaha lahu idza stansahahu, menasihati saudara muslim apabila meminta nasihat. Rasul SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sit, hak muslim atas muslim yang lainnya 6. Kemudian disebutkan di antaranya, wa idza stansahaka fansah lahu, apabila dia meminta nasihat maka nasihati. Su'ila Ibnul Mubarak, Al-Imam Ibnul Mubarak pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Kata Al-Imam Ibnul Mubarak, an-nushu lillah, menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menasihati saudara kita, ikhwati fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang paling utama. Tetapi kata ulama, la taghusyahu, jangan menipunya. Jangan menipunya. Ketika seseorang, ikhwan fillah, datang ke antum, datang ke kita, minta nasihat, kita tahu ketika dia minta nasihat, ini kesempatan untuk kita kasih nasihat. Dan kita tahu yang terbaik buat saudara kita ini, kita katakan. Jangan tutup-tutupi. Jangan misalkan baiknya A, kita bilang B. Dah, ini namanya menipu. Dan namanya menjerumuskan saudara kita. Ya. Tapi ketika dia butuh A, kita katakan A, antum bagusnya A. Nah ini. Lillah, karena Allah. Dan ini sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan. Tetapi kalau kita menyembunyikan, ini selain haram, kita sedang menjerumuskan saudara kita. Wal'iyadzubillah. Jadi nasihat adalah sebaik-baik amalan. Dan nasihat adalah amalul anbiya wal mursalin. Jadi amalan nasihat adalah amalannya para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ikhwati fillah, ketika mendakwahi kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja, kemudian mereka menuduh Nabi Nuh dengan kesesatan, Nabi Nuh berkata kepada mereka seperti dalam surat Al-A'raf ayat 61 dan 62, kata Nabi Nuh, ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin, wahai kaumku, tidak ada kesesatan yang aku miliki, akan tetapi aku adalah rasul, utusan Allah, utusan Rabbul Alamin. Uballighukum risalati Rabbi, aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku. Wa ansahu lakum, lihat, dan aku nasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-62,
Nabi Nuh alaihi wasallam berkata, wa ansahu lakum, aku nasihati kalian. Ini menunjukkan bahwa di antara sifat para nabi dan rasul menasihati. Ini amalan yang besar, amalan yang sangat besar. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-67 dan 68, Nabi Hud juga suka menasihati kaumnya. Ketika Nabi Hud berdakwah, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Tapi apa balasan kaumnya? Ittahamuhu bis-safahati wal kadhib. Kaumnya menuduh Nabi Hud itu dengan tuduhan keji. Dituduh berdusta, dituduh sebagai orang bodoh, pandir dan seterusnya. Lihat, Nabi dituduh seperti itu. Apalagi para dai, para ustaz, Oleh karena itu bersabarlah ketika berdakwah, ketika mengajak orang ke dalam kebaikan. Karena orang ada yang suka, ada yang menentang, ada yang menerima dakwah, ada yang menentang dakwah. Nabi Hud berkata, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak pandir, akan tetapi aku adalah rasul, utusan dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya untuk kalian. Surat Al-A'raf ayat 68. Jadi ikhwati fillah, ketika ada saudara kita minta nasihat, maka kita nasihati, dan ini merupakan hak dari saudara kita. Walaupun dengan ucapan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ketika dia butuh sekali nasihat, karena apa? Orang yang datang kepada salah satu di antara kita minta nasihat, dia sedang butuh nasihat. Dia sedang butuh nasihat. Kita nasihat, kasih nasihat. Walaupun dengan ucapan ittaqillah, takut kepada Allah. Itu akan manfaat. Kalau kita kasih nasihat dengan ikhlas, akan manfaat. Mungkin enggak didengar sekarang, akan didengar nanti. Walaupun sudah sepekan, 2 pekan, bahkan setelah tahunan. Ingat, akan nasihat salah satu di antara kita yang keluar dengan keikhlasan. Kalimat yang keluar dengan keikhlasan akan diterima dengan ikhlas juga dalam hati, dan dia tahu itu benar, dan memiliki bobot yang sangat tinggi. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, ini yang ketiga. Hak yang keempat adalah tashmitul atis. Maksudnya kalau saudara kita bersin, maka kita ucapkan yarhamukallah. Kita mengatakan, mendoakan saudara kita yang bersin. Jadi mendoakan saudara kita yang bersin, ini merupakan hak saudara kita. Tetapi syaratnya perlu diperhatikan. Ini sesuatu yang harus kita ketahui. Syaratnya ketika kita melihat saudara kita atau mendengar saudara kita mengucapkan hamdalah. Kalau tidak mengucapkan hamdalah, tidak kita ucapkan yarhamukallah. Dan ini didasari dengan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, atasa rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang bersin di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dua-duanya bersin.
kejadian di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan salah satunya dan tidak mendoakan yang lain. Mengucapkan yarhamukallah kepada salah satunya dan kepada yang lain tidak. Faqala alladhi lam yushammithu, maka berkatalah sahabat yang tidak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, atasa fulanun fashammatahu. Fashammattahu wa atastu falam tushammitni. Kata orang tersebut, si fulan bersin, kau doakan. Aku bersin, engkau tidak mendoakanku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Si fulan memuji Allah, artinya mengucapkan hamdalah, adapun Anda tidak memuji Allah. Nah, dari sini ikhwani fillah, kita lihat kalau saudara kita setelah bersin mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kalau misalkan saudara kita bersin tidak mengucapkan hamdalah, kita tidak ucapkan yarhamukallah. Dan ini sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita ingatkan, akhi, kalau bersin itu hendaknya kau ucapkan alhamdulillah. Kita ingatkan saudara kita. Ya. Karena di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, innallaha yuhibbul atash atau itas wa yakrahut tatha'ub. Fa in atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan membenci tatha'ub, nguap. Lihat, hadis yang mulia ini, Allah memiliki sifat cinta. Di antara cinta Allah, bersin, Allah cintai itu. Dan di antara hal yang dibenci oleh Allah, nguap. Apabila salah satu di antara kalian bersin kemudian mengucapkan hamdalah, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya ucapkan yarhamukallah. Kemudian yang diucapkan yarhamukallah dalam hadis yang lain, hendaknya dia mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Kalau salah satu di antara kita bersin, alhamdulillah. Kemudian saudara kita mengucapkan yarhamukallah. Kita balik jawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian kata penulis, ikhwati fillah, orang yang bersin itu disunahkan menutup mulutnya dengan tangan. Orang yang bersin tutup mulutnya dengan tangan atau dengan pakaian, baju. Ya, jangan bersin disemprotkan ke orang lain. Wah, ini nyebar semua penyakitnya kan? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersin meletakkan tangannya atau pakaiannya ke mulutnya. Kemudian wa khafidha aw ghadda sautahu, kemudian mengecilkan suaranya, tidak mengeraskan suaranya, diusahakan dikecilkan suaranya. Ya. Ini hak yang keempat. Hak yang kelima, ikhwati fillah, hak saudara kita muslim adalah
an yansurahu idza zulima, menolong saudara kita apabila dizalimi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Rasul, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudara kamu baik yang zalim atau yang dizalimi. Jadi kita melihat dua saudara di depan kita, ada yang zalim, ada yang dizalimi. Kedua-duanya harus ditolong. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Wahai Rasulullah, kita tolong saudara kita kalau dia itu dizalimi, tapi bagaimana kalau orang yang zalim? Ya kan? Ini pertanyaan kita juga. Kalau orang yang zalim ditolong, kalau orang yang dizalimi ma'ruf, kita tolong. Tapi orang yang zalim bagaimana menolongnya? Rasul berkata, tamna'uhu min zulmihi fadzalika nasrun lahu. Cara menolong orang yang zalim adalah kau cegah dari kezalimannya. Kau cegah dari kezalimannya. Itu adalah bentuk menolong saudara Anda yang zalim. Jadi ikhwati fillah, kalau ada saudara kita yang zalim kepada saudara kita yang lain, cegah kezalimannya, berarti kita sedang menolong dia. Kemudian yang ke-6, ikhwati fillah rahimakumullah, di antara hak saudara kita muslim adalah an yusallim alaihi idza laqiyahu wa an yarudda alaihi salam idza sallama alaihi. Mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan saudara kita, atau dan menjawab salam apabila dia mengucapkan salam lebih dahulu kepada kita. Ini hak saudara kita muslim. Dan ikhwati fillah, dalam menyebarkan salam maka ada pahala yang besar, di antaranya dengannya akan masuk surga, mendapatkan kecintaan Allah dan akan masuk surga. Jadi di antara sebab masuk surga, menyebarkan salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, kata Rasul. Wa at'imut ta'am, beri makan orang yang memberi makan di sini secara umum. Wa at'imut ta'am, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Rasul. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Jadi ada beberapa amalan di sini yang disebutkan Rasul: mengucapkan salam, menebarkan salam, kemudian memberi makan, ya, kemudian menyambung tali silaturahim, kemudian sholat di malam hari. Ini di antara hal yang dengannya salah satu di antara kita masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis yang mulia ini. Tebarkan salam sesama kaum muslimin. Kalau ada yang mengucapkan salam, jawab. Ketika dia muslim tahu kita muslim juga, dia muslim, ucapkan salam, tebarkan salam. Jangan pilih-pilih. Jangan milih, karena sebagian kita akhi subhanallah wal iyadzu billah, ya, milih-milih. Kalau kawannya ucapkan salam, bukan kawannya enggak mengucapkan salam. Ya. Atau kalau ada yang kaya, wah sopan, senyumannya kayaknya sumingrah, wajahnya berseri-seri. Tapi kalau orang miskin,
digitukan. Wal'iyadzubillah. Ini bukan akhlak muslim. Bukan akhlak muslim. Sama, kaya, miskin, pejabat, rakyat, salam. Derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang utama di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ya. Di antara kita kalau ada orang yang ya kayaknya lebih, sambutannya luar biasa di antara kita. Tapi kalau ada kawan kita yang miskin, padahal membawa ilmu lagi, bawa ilmu, ya, tidak ditoleh sama sekali. Kita harus merubah sifat ini, Apalagi di masjid ini, ikhwati fillah ya. Ketika ada orang-orang yang datang mau mengunjung yang baru, mari kita tunjukkan akhlak yang mulia. Ramah, kemudian pertama salam, kemudian ramah siapapun yang datang, apakah pakai mobil atau pakai sepeda atau jalan kaki ya. Jadi mengucapkan salam, ikhwati fillah, adalah sesuatu yang dengannya akan Allah masukkan ke surga orang yang mengucapkan salam dan menebarkan salam itu. Yang terakhir, di antara hak muslim atas muslim yang lain adalah an yujibahu idza da'ahu. Ya, memenuhi undangannya ketika diundang. Ketika saudara kita ngundang, maka kita jawab undangannya. Penulis berkata, "Idza da'aka akhaka ila ta'amin aw walimatin tujibuhu." Kalau saudara Anda ngundang Anda untuk makan atau untuk walimah, maka jawab. Kata penulis, jawab, penuhi undangannya. Bisyarat, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Alla yakuna hunaka ma'siyatun lillahi ta'ala. Dengan syarat tidak ada maksiat di situ. Fa idza kana fihi ma'siyah farji'. Kalau ada maksiat, pulanglah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini saja ikhwani fillah ya yang bisa saya sampaikan. Ya, ada 7 hak muslim yang wajib kita tunaikan. Dan alhamdulillah kita selesaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Ya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Dan saya juga minta maaf di hari ini tidak ada pertanyaan dulu. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.